Nama saya adalah Rasul Mempumela John dari Afrika Selatan. Anda sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang besar. Ini luar biasa, sungguh luar biasa. Berdiri di sampingmu, aku merasa tidak mengerti Tuhan. Jika Tuhan menyatakan aku pemenang, untuk apa berjuang? Ayo pemuda, tandai untuk kami di sana. Tapi dia terlalu besar. Katakanlah, tanda itu di sana, dan aku adalah pemenangnya. Tuhan mengklaim dirinya pemenang. Biarkan aku duduk. Siapkan posisi kalian. Siap. Ayo. Perhatikan teman-teman. Dia bahkan tidak melangkah. Karena Tuhan berkata Nabi Kakande adalah pemenangnya. Pesertanya bahkan tidak melangkah. Sekarang Nabi Kakande dengan penuh keyakinan berjalan tegak menuju garis kemenangan. Saya akan mengambil waktu saya yang cukup sampai saya tiba dengan aman. Oke, pemuda, datang. Jika hamba Tuhan berkata, Tuhan telah membebaskanmu, mengapa kamu harus berjuang? Tidak, kamu. Oke, lihat, ini adalah seorang anak muda. Naik. Siap di tempatmu. Siap. Ayo. Anak muda itu berlari dengan cepat. Dia terlalu kuat untuk dilawan jadi mundur. Dia jatuh ke lantai. Dan inilah Nabi Kakande yang telah dikatakan Tuhan sebagai pemenang, berjalan dengan nyaman, dengan kemenangan, menuju titik kemenangan dalam nama Yesus. Apa yang terjadi, Tuhan? Man of God, saya merasa masih bergetar sekali. Apa? Saya masih bergetar. Kenapa? Kekuatan ini terlalu besar. Katakan amin. Amin. Miliki kedamaianmu. Saya sebenarnya memiliki lebih banyak pertanyaan untuknya, tetapi dia harus berlari terlebih dahulu sebelum kembali. Berlari melawan saya? Saya baik-baik saja, tidak perlu khawatir, Pak. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Apakah kamu ingin berlari melawan saya? Kamu ingin pengalaman itu? Apakah kamu ingin pengalaman itu? Ayo, hahaha. Siap-siap, ayo. Saksikan saudara perlombaan antara Rasul dari Afrika Selatan dan Nabi Kakande. Budak-budak telah diperintahkan untuk pergi. Lihat, Rasul tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa melangkah maju. Pemenangnya datang. Nabi Kakande Samuel. Kaki saya tidak bisa bergerak. Saya benar-benar ingin berlari, tapi kaki saya. Baiklah, ceritakan pengalamanmu. Kaki saya tidak bisa bergerak. Kenapa? Saya tidak tahu. Saya sedang berusaha. Siap-siap. Bersiaplah. Perhatikan saudara-saudara. Kalian telah diperintahkan untuk pergi. Rasul dari Afrika Selatan tidak bisa melangkah maju. Jadi apa yang terjadi? Silakan duduk, Tuan. Oke, apa itu? Ceritakan tentang pengalamanmu. Setelah mereka bilang pergi, saya merasa terjebak dan gagal bergerak, padahal saya sangat ingin. Tapi kenapa kamu tidak? Kaki saya. Jantungmu. Seolah-olah kaki saya memiliki pikiran sendiri.
Seorang pria Tuhan, jujur saja, nabi sepertimu sangat jarang ditemukan. Banyak orang mengklaim sebagai jenderal dan lain-lain, tapi sebenarnya mereka tidak berarti apa-apa. Mereka kurang informasi. Sudahkah kamu mendengar tentang Nabi TB Joshua? Ya Tuhan, Mengapa kamu sebut itu jarang? ketika saya melihatmu, saya merasa bingung dengan apa yang terjadi padaku. Aku melihatnya di dirimu. Aku melihat banyak hal saat melihatmu, pria Tuhan. Dan saya tahu tidak ada nabi, saya tidak mencoba untuk menipumu atau apapun. Tapi saya sangat tahu bahwa saat ini, di era modern ini, tidak ada nabi sepertimu setelah nabi yang senior. Tidak, jangan khawatir. Surat pertama kepada Korintus 7:7. Ada banyak pria Tuhan karena bahkan Tuhan berkata, saya telah menyisihkan 7.000. Kamu tidak mengenal orang-orang itu, Rasul tidak mengenal mereka. Aku berharap semua orang bersikap seperti aku. Tetapi setiap orang memiliki karunia masing-masing dari Tuhan. Ada yang seperti ini dan ada yang seperti itu. Tidak ada orang yang bisa seperti yang lain, karena tidak ada orang yang pernah seperti Abraham. Elia adalah sosok yang benar-benar unik dan istimewa. Elisa mengatakan bahwa aku memiliki 2 bagian. Elia pergi ke surga dengan kereta api yang menyala terang, namun Elisa harus menghadapi kematian yang tragis. Dan dimakamkan. Kamu melihat perbedaannya? Ada perbedaan. Apakah kamu mengerti? Ya Tuhan, Ini satu roh, tetapi melayani dengan cara yang berbeda. Karena dalam 1 Korintus 12 ayat 4, 5, 6, dengarkan ini dengan seksama. Ada berbagai karunia tetapi satu roh yang sama. Ada perbedaan pelayanan tetapi satu Tuhan yang sama. Dan ada berbagai macam aktivitas yang berbeda tetapi satu Allah yang sama yang bekerja di dalam semuanya dengan penuh kuasa. Tetapi perwujudan roh yang diberikan oleh Tuhan itu ditujukan kepada setiap orang untuk keuntungan semua. Berhenti di situ saja. Tidak ada yang akan pernah seperti Anda, Tuhan. Yesus yang bernubuat, tak ada yang sebanding dengannya. Tidak, inilah yang sebenarnya menjadi asal mula dari masalah tersebut. Saya sangat ingin menjadi seperti Nabi TB Joshua. Namun, Tuan, Ibu, dan Ayah, Anda semua tidak akan pernah bisa seperti dia.